Nah, para hadirin, Allah mengatakan tusabbihu lahu, selalu bertasbih lahu, bagi dia, senantiasa bertasbih bagi dia, samawatu sab'u, langit yang tujuh, ya, senantiasa bertasbih bagi dia, langit yang tujuh. Wal arda, demikian juga dengan bumi. Waman fihina, dan siapa saja yang ada di antara kedua, di dalam keduanya itu. Wa in min syai'in, dan tidaklah dari sesuatu apapun, illa, terkecuali, yusabbihu, senantiasa bertasbih, bihamdihi, dengan memuji dia, walakin, akan tetapi, la tafqahuna, kalian tidak mengerti, tidak paham, tasbih hahum, tasbih tiap-tiap sesuatu itu. Innahu kana haliman ghafuran, sungguh dia maha penyantun lagi maha pengampun. Nah, ini kalimat penuntas. Siapa bisa bantah ini? Ya, langit yang tujuh. Al-Quran sengaja bicara bumi dan langit yang tujuh untuk menunjukkan ketidakterhinggaan langit. Langit itu mana batasnya? Ya. Dulu Einstein pernah bilang, kira-kira diameter alam semesta ini sekitar 5,5 miliar tahun cahaya. Kata Einstein begitu dalam teori dia itu. Lalu orang bertanya, kalau begitu, kalau Anda bisa menghitungnya sekian 5,5 miliar tahun cahaya, kira-kira apa yang dibalik itu? Apa kata Einstein? Kalau begitu jangan tanyakan sama saya, tanyakan kepada ahli agama. Kenapa? Kalau alam semesta ini bisa diukur, tentu dia menempati ruang. Nah, di balik ruang itu apa? Nah, ini satu hal yang membuat ilmu pengetahuan itu bertemu dengan paradoks, berbenturan dengan fakta yang ada, ya, dengan logika itu sendiri. Nah, akibatnya apa? Sekarang lihat Al-Quran. Al-Quran tidak bicara langit itu dalam pengertian seperti ilmiah, tidak. Hanya Al-Quran membuat satu istilah, langit itu adalah tujuh lapis. Kalau bumi cuma satu lapis, dia tujuh. Nah, untuk menunjukkan ketidakterhinggaan langit itu, tidak terukur tingginya itu. Nah, sesuatu yang tidak terukur itu digambarkan Allah, apapun yang di langit dan di bumi itu senantiasa bertasbih pada Allah. Apa arti bertasbih ini? Kamu tidak paham dengan tasbih mereka. Nah, apa maksudnya? Pokoknya apa saja, sebut saja, ya, asal dia sesuatu, dia bertasbih. Pada ayat yang sebelumnya disebutnya bayang-bayang, kan nggak ada wujudnya itu, tapi dia bertasbih. Nah, sebut saja. Berarti untuk menunjukkan pada tiap-tiap sesuatu adalah bukti bahwasanya Allah itu Maha Esa. Betul nggak? Pada tiap sesuatu itu ada bukti kalau Allah itu Maha Esa. Ya. Berarti di alam semesta ini cuma hanya ada satu aturan yang ditaati oleh tiap-tiap sesuatu. Dari galaksi yang sangat besar itu sampai atom yang sangat kecil. Nah, sekarang Allah membayangkan, sebut saja apa itu tiap-tiap sesuatu itu. Kalau tiap-tiap sesuatu itu menjadi bukti Allah Maha Esa, berarti juga menjadi bukti kalau Allah Maha berkuasa. Ya, kamu tidak paham tasbih mereka, tapi bukti menunjukkan kalau mereka itu patuh dan taat kepada satu aturan yang dibuat. Nah, berarti Al-Quran juga bicara, kalau demikian siapa yang tidak patuh itu? Jadi yang tidak patuh itu menjadi bagian dari apa? Sesuatu yang sangat bertentangan dengan alam semesta ini. Ya, dia bukan bagian dari alam semesta ini. Nah, siapa itu? Nah, berarti kita mengetahui. Sekarang tahu nggak alam itu bertasbih? Tahu kan? Yang nggak tahu siapa? Tadinya kita nggak tahu. Sekarang diberi. Nah, yang nggak tahu siapa berarti?
Ya, orang yang tidak mengesahkan Allah tidak mengerti hakikat ini. Tetapi orang yang mentauhidkan Allah mengerti mereka tentang hakikat ini. Jadi, dia melihat alam semesta ini, semua diciptakan Allah untuk dia, untuk manusia ini. Alam ini sudah ditetapkan Allah, kamu itu khalifah di muka bumi. Maka alam ini melayaninya sebagai khalifah. Orang yang bertauhid akan melihat alam ini adalah sahabat yang diciptakan Allah. Bagi apa? Kehidupan dia. Makanya dalam surah Ar-Rahman itu kan diterangkan. Ya. Sampai Allah bicara langit, bintang-bintang, planet-planet, pohon-pohon, ya, tanam-tanaman, semuanya tunduk sujud kepada Allah. Di bawahnya dikatakan fabi'ai ala rabbikuma tukadziban. Apa relevansinya? Relevansi semua sujud pada Allah, tunduk pada Allah. Kenapa Allah mengatakan, lalu nikmat mana yang dari Allah yang kamu dustakan? Coba kita renungkan. Kalau sekiranya alam ini nggak sujud pada Allah, nggak patuh dengan ketentuan Allah, ya, kira-kira bisa nggak kita makan buah-buahan, makan tanaman itu bisa nggak? Nggak bisa. Itu dikarenakan mereka patuh. Ya. Sapi, kuda, ya, semua bisa dilatih manusia karena apa? Karena mereka patuh kepada Allah. Ini masalahnya. Makanya ayat bicara fabi'ai ala rabbikuma tukadziban. Nah, kalau mengerti alam ini adalah alam yang bertasbih, ya, alam yang selalu mensucikan Allah, alam yang tidak akan mempersekutukan Allah. Nah, kita bisa membayangkan orang-orang yang mentauhidkan Allah adalah bagian dari alam yang bertasbih. Tetapi mereka yang paling utama. Kenapa? Karena semua alam itu bertasbih secara otomatis. Sedangkan manusia dengan kemauan dia sendiri. Nah, di sini letak ketinggian manusia itu. Di sinilah letak kemuliaannya itu. Kenapa Allah menyuruh segala sesuatu sujud kepada manusia? Nah, kalau sampai kita di titik ini, baru itu tujuan dari penciptaan itu sendiri, ya. Tapi nantilah kita bahas. Nah, Allah mengatakan, innahu kana haliman ghafura. Padahal sebagian besar manusia nggak bertasbih pada Allah. Sebagian besar manusia sudah kufur, malah memerangi Allah dan Rasulnya. Tetapi Allah betul-betul Maha Pengampun. Sungguh pun manusia itu sudah kafir sedemikian rupa, tapi ketika dia mohon ampun bagaimana? Pasti diampuni. Apapun kejahatan dia, pasti Allah mengampuni. Sungguh pun dia mencaci maki Allah, sungguh pun dia menyerang agama Allah, tapi Allah masih tetap memberi dia rizki. Kira-kira Maha Penyantun nggak Allah? Hebat kan ujung ayatnya ditutup dengan sifat Allah seperti itu. Satu sifat Allah yang Maha Pengampun, satu sifat Allah yang Maha Penyantun. Walaupun orang itu kafir, tidak pernah bersyukur pada Allah, walaupun orang itu memusuhi orang-orang beriman, ya, mencaci maki Al-Quran, mencaci maki Allah, tetap saja Allah memberi dia rezeki. Nah, begitulah Allah itu penyantunnya. Apalagi kepada orang yang beriman, ya. Nah, kemudian Allah mengatakan setelah itu, wa idza qara'ta, dan jika qara'ta, ya, kamu membacakan Al-Quran, qara'ta, kamu bacakan Quran itu, ja'alna, langsung kami jadikan, bainaka, di antara engkau, wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dengan mereka-mereka yang tidak beriman dengan hari akhir, hijaban masturan, satu pembatas yang tertutup, ya, seolah-olah Rasul di ruangan lain, orang ini di ruangan lain pula. Begitu batasnya. Nah, siapa itu? Nah, berarti kita bisa tahu kenapa Allah menyebut di sini orang yang tidak beriman pada hari akhir. Apa maksudnya? Jadi digambarkan, kenapa orang itu membaca Al-Quran? Orang membaca Al-Quran karena iman pada hari akhir. Ya. Takut manusia ini terhadap huru-hara hari akhir, lalu dia membuka Al-Quran untuk mengetahui apa yang mesti dia laksanakan dalam hidup di dunia ini.
Ini dasarnya. Jadi orang baca Quran ini yang terbayang apa? Hari akhir. Kalau dia nggak percaya hari akhir, apa yang terjadi? Apa yang dia baca ini? Nah, kembali kita kepada syariat. Orang pakai syariat Allah, pakai nilai-nilai ukuran Allah, karena apa? Karena dia percaya hari akhir. Kalau dia abaikan syariat Allah dan ukuran yang dibuat Allah, mizan itu yang sebelumnya disebut ya, berapa ayat sebelumnya ya, maka yang terjadi bahwasanya dia tidak percaya dengan pembalasan hari akhir. Jadi mereka yang menjauhi aturan dengan ketentuan Allah itu karena mereka tidak percaya dengan hari akhir. Orang seperti ini nggak ada gunanya datang ke Quran. Kenapa? Allah Maha tahu isi hati manusia. Jadi Allah langsung membuat batasan, ya. Lalu diterangkan dalam ayat ini. Wa ja'alna 'ala qulubihim. Kami jadikan atas hati mereka itu akinatan, satu tutupan, an yafqahuhu, agar mereka tak pernah paham dengan Quran itu. Wa fi azanihim, dan pada telinga mereka waqran, ada sumbatan. Nah, sekarang kita mengerti. Sebenarnya kita ini butuh nggak belajar Islam itu jauh-jauh, perlu nggak? Sampai ke Al-Azhar itu perlu nggak? Ada lagi yang belajar Islamnya ke Amerika sana. Siapa yang memegang hati manusia? Quran ini nggak bisa dipelajari oleh sembarangan orang. Kenapa? Allah selalu aktif mengunci Quran ini kepada siapa saja yang membacanya. Quran ini bukan kitab mati. Siapapun yang datang ke Quran, hatinya dilihat oleh Allah. Jadi tidak semua orang berhak atas penjelasan Al-Quran. Jadi kalau kita ngaji bertahun-tahun, nggak juga paham dengan Quran, adalah perlu kita periksa apa? Hati kita. Jangan-jangan Allah memang tidak menyukai kita, ya. Berarti ada yang salah pada diri kita. Nggak mungkin Quran ini datang dia tidak memberi penjelasan kepada orang yang baca, nggak mungkin. Tetapi kalau orang yang membacanya tidak ingin berpetunjuk dengan Quran, kira-kira bisa nggak dia paham? Nggak bisa. Quran ini bukan seperti buku yang lain. Kalau buku yang lain, walaupun kita bertentangan hati kita dengan apa yang ditulisnya, tetap aja kita bisa paham. Tapi kalau Quran tidak. Nah, kemudian Allah mengatakan, wa iza zakarta, dan jika zakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu. Jika ingatanmu dalam Al-Quran itu bahwasanya Rabb engkau fil Quran, dalam Quran itu wahdahu, sendiriannya. Ya. Jika kamu berbicara mengingati Allah itu dalam Al-Quran sebagai apa? Sendiriannya, artinya jika kamu bicara tentang tauhid di dalam Al-Quran itu, tentang kekuasaan Allah yang mutlak atas tiap-tiap sesuatu, ya, tentang kemahasucian Allah atas tiap-tiap sesuatu, apa yang terjadi?